Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar Pro1 RRI Lux Mawe di manapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun judul nasihat kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah muhasabah menghadapi musibah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, manusia menjalani kehidupan. Dalam perjalanan kehidupan di dunia ini pasti akan menghadapi musibah. Pasti akan menghadapi berbagai macam cobaan. Karena ini bagian daripada sebuah ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu yang terpenting dari musibah atau cobaan yang kita hadapi itu adalah bagaimana sikap kita, bagaimana cara kita memahami musibah itu sendiri. Yang perlu diingat bahwa ketika musibah itu turun kepada orang-orang yang beriman, maka ini adalah bagian daripada sebuah bentuk cobaan atau ujian untuk menguji orang beriman tersebut tentang kekuatan dan kemantapan imannya. Kalau musibah itu yang dihadapi oleh orang-orang pendosa atau mereka melakukan berbagai macam maksiat, meskipun dia adalah orang yang beriman, maka musibah itu adalah bagian daripada sebuah teguran agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lagi melakukan dosa, agar dia bertaubat kepada Rabb-nya atas segala kesalahan dan kekhilafannya. Kalau musibah itu menimpa kepada orang-orang kafir, maka itu adalah bentuk azab. Orang kafir ialah mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beriman kepada utusan Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak memilih Islam sebagai agamanya, tapi justru mereka memilih agama-agama yang itu adalah agama yang diciptakan oleh manusia. Itulah orang kafir. Nah, kalau musibah itu menimpa orang kafir, maka itu adalah bentuk azab. Bentuk azab bagi mereka, di mana mereka di dunia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum tiba nanti di akhirat yang mereka juga akan mendapatkan azab yang pedih, yaitu dimasukkan dalam api neraka jahanam. Maka oleh karena itu, mari pada kesempatan berbahagia ini bagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang beriman pada utusan Allah yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua bentuk ajaran yang ada di dalam dinul Islam. Nah, bagaimana kita memahami musibah itu? Nah, maka di sini perlu muhasabah. Apalagi dengan kondisi yang kita lihat hari ini, dalam beberapa minggu ini kita diguyur hujan yang sangat deras. Dan ini adalah bagian dari cobaan juga, meskipun dalam hadis kita tahu bahwa hujan itu adalah rahmat. Ya, sehingga ada doa yang kita baca adalah Allahumma shayban nafi'a. Jadi hujan itu menjadi rahmat. Nah, namun demikian terkadang dalam kita menghadapi derasnya turun hujan tersebut, sebagian mereka ya mungkin menderita, ya rumahnya tergenang banjir, ya toko atau usahanya yaitu masuk air ke dalam rumahnya, kemudian barang-barang yang dimilikinya, barang elektronik dan berbagai macam bentuk barang lain yang mungkin akan rusak dan seterusnya. Atau bisa saja mereka yang sebagai petani, tanam-tanaman yang sudah ditanam tersebut setelah ditunggu begitu lama dan hampir sampai saatnya untuk memanen tanaman yang ditanam tersebut, tetapi ternyata panennya gagal. Dan mungkin juga ada kondisi-kondisi lain yang dirasakan. Maka di sini perlu kita muhasabah. Maka tidak berlebihan, mari kita melihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157, bagaimana di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Nah, di sini Allah menyebutkan dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit. Sedikit apa? Minal khaufi, sedikit ketakutan. Nah, ini di antara
bentuk ujian yang pasti Allah akan berikan kepada kita dalam perjalanan hidup di dunia ini adalah kondisi ketakutan, kondisi tidak nyaman, kondisi tidak aman. Karena sesungguhnya memang perjalanan kehidupan kita di dunia ini tidak akan terus-menerus kita merasakan nikmat, tapi kita juga akan merasakan sesuatu yang tidak nikmat. Itulah ketakutan. Ya, berbagai macam bentuk. Ada di antara mereka takut tidak mendapatkan harta, pangkat, dan jabatan. Ada di antara mereka yang takut tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Nah, kita harus pahami bahwa bentuk-bentuk ketakutan itu atau kondisi keadaan, kondisi tempat, daerah, atau negara yang tidak aman, terjadi peperangan dan sebagainya. Nah, ini harus kita pahami bahwa kondisi ketakutan yang kita hadapi itu, bagaimana kita memahami itu bagian dari sebuah cobaan, sehingga kita tidak salah dalam menyikapinya. Nah, ini ketakutan bagian dari sebuah bentuk cobaan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian wal ju'i, apa itu wal ju'i? Kelaparan. Ada di antara saudara-saudara kita yang susah untuk mendapatkan makanan, susah untuk mendapatkan minuman, atau dalam bahasa lain mereka tidak cukupnya pangan, ya, tidak cukupnya sandang. Mereka hidup dalam badan sederhana. Tapi ketahuilah itu bagian dari cobaan yang Allah berikan kepada kita, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat harta kita, tidak melihat pangkat dan jabatan kita, tapi Allah melihat bagaimana keimanan, ketakwaan, dan amal soleh kita. Seandainya mereka yang menghadapi kondisi kelaparan seperti itu tetap berbaik sangka kepada Allah, tetap taat kepada Rabb, itu adalah bagian dari sebuah cara menyikapi bentuk cobaan dalam bentuk kelaparan yang tentunya akan membawa keberkahan meskipun mereka hidup dalam keadaan lapar. Dan tentunya kita berharap dan berdoa ada di antara saudara-saudara kita yang mungkin di daerah yang lain atau di belahan negara yang lain yang membantu saudara-saudara kita yang kelaparan tersebut. Nah, kondisi lapar ini bisa saja menimpa siapa saja. Siapa saja, nggak mesti orang miskin, nggak mesti orang punya pangkat dan jabatan, orang kaya, atau orang yang hidup berkecukupan. Tidak menutup kemungkinan suatu saat dia akan menghadapi namanya cobaan kelaparan ini. Tapi bagaimana kita menyikapi kelaparan itu sendiri. Nah, kemudian apa lagi? Kekurangan harta, wa naqsi minal amwal. Inilah yang kita sebutkan tadi. Ya, bagaimana mereka yang sehari-hari menanam pohon-pohon tertentu yang tentunya diharapkan pohon tersebut tumbuh menghasilkan buah-buahan yang siap dipanen. Atau bisa saja mereka yang punya pekerjaan atau kegiatan yang lain dalam mencari rezeki, apakah itu tambak udang, tambak ikan, atau apapun namanya, yang kira-kira itu dalam bahasa sederhana mereka akan siap memanennya. Tetapi tiba-tiba musibah datang. Ketika datang musibah tersebut, maka mereka tidak bisa menikmatinya. Nah, ini bagaimana kita menyikapi bahwa musibah yang datang itu bagian dari sebuah cobaan yang menimpa kita. Bagaimana kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap kalimat-kalimat istighfar, tetap kalimat-kalimat thayyibah keluar dari mulut kita. Jangan sampai kita berburuk sangka. Nah, ini penting untuk kita fahami, karena wa naqsi minal amwal, kekurangan daripada harta ini akan dialami oleh setiap manusia yang hidup di atas permukaan bumi ini. Kemudian apalagi? Wal anfus, kematian. Jadi kematian, meninggalnya saudara-saudara kita, karib kerabat kita, orang tua kita, orang yang paling kita cintai. Atau mungkin yang hari ini Masya Allah, apa yang dialami oleh saudara-saudara kita seiman, seakidah. Mereka yang berjihad di Palestina, ya, mereka dibunuh oleh Israel. Kemudian banyak keluarga-keluarga mukmin, keluarga-keluarga muslim yang meninggal. Mereka tertimbun di bangunan-bangunan tersebut. Nah, ini cobaan kematian, al-anfus, ya, meninggal daripada karib kerabat saudara-saudara kita, orang paling kita cintai. Nah, ini bagaimana kita memahami bahwa itu bagian daripada sebuah cobaan sehingga kita tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi? Wathamarat, kekurangan daripada buah-buahan. Nah, ini juga sebagaimana juga kita sampaikan di mukaddimah tadi, ini Allah khususkan karena memang sering terkadang mereka yang ditimpa musibah ini siap panen, tapi kemudian panennya tak jadi, mereka tak dapat memanennya. Nah, ini pukulan yang cukup berat bagi mereka. Nah, ini karena kita orang beriman, karena kita orang muslim, bagaimana kita memahami ini? Ketahuilah, itu bagian dari cobaan
yang kita harus sabar dalam menghadapinya tentunya. Kemudian wabasyiris sabirin, inilah rumusnya. Di ujung ayat 155 dari surah Al-Baqarah ini Allah menyebutkan wabasyiris sabirin. Bagaimana semua kondisi cobaan yang kita hadapi yang Allah sebutkan di dalam ayat 155 ini, bagaimana itu semua kita hadapi dengan as-sabirin, dengan sabar. Bagaimana maksud sabar di sini? Allah jelaskan di ayat 156. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillah. Nah, ini kalimat yang pertama yang keluar dalam lisan kita, dari mulut kita saat kita menghadapi musibah, inna lillah. Disebut dengan kalimat istirja. Apa makna inna lillah? Sesungguhnya kami adalah milik Allah. Diri kita yang kita miliki itu milik Allah. Keluarga kita, harta, pangkat, dan jabatan, tanam-tanaman, pohon-pohon, kebun-kebun yang kita miliki, semua itu milik Allah. Bukankah saat kita terlahir ke dunia ini kita tidak bawa apa-apa? Saat kita lahir ke dunia ini kita hanya membawa badan kita saja bersama ruh yang telah Allah titipkan kepada kita. Kita tidak bawa pangkat, kita tidak bawa jabatan, kita tidak bawa semua harta dan kekayaan. Tapi begitu kita hadir di atas permukaan bumi ini, Allah titip kepada kita kekayaan, harta, pangkat, jabatan, dan berbagai macam kemewahan dan kemegahan, semua fasilitas yang kita nikmati di dalam perjalanan kehidupan kita ini, itu Allah titip kepada kita. Maka saat musibah terjadi, maka timbul sebuah pemahaman dan kesadaran kita dengan sifat dan sikap sabar kita dengan mengucapkan kalimat inna lillah. Nah, ini kalimat penyadaran. Menyadarkan diri kita ternyata kita hidup di atas permukaan bumi ini, kita tidak punya apa-apa. Kita tidak memiliki apa-apa. Kemudian kalimat selanjutnya adalah wa inna ilaihi raji'un. Setelah kita sadar dan paham bahwa kita ini adalah milik Allah, Allah yang telah menciptakan kita, Allah yang telah memberikan fasilitas pada kita di atas permukaan bumi ini, setelah kita sadar semua itu dengan kalimat inna lillah ini, kita ini milik Allah, maka kalimat selanjutnya adalah wa inna ilaihi raji'un. Kita juga sadar bahwa kita nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan bahwa ketika Bani Adam, ketika manusia akan dikuburkan, maka dia akan dibawa ke tempat istirahatnya di dalam kuburan. Maka pada saat itu dalam hadis sahih disebutkan ada 3 perkara yang ikut. Pertama hartanya, yang kedua keluarganya, dan yang ketiga adalah amalnya. Maka saat dia dikuburkan, maka 2 pulang. Harta dan keluarganya pulang kembali. Sedangkan yang menemaninya adalah amalnya. Inilah harus kita fahami. Bahwa ketika kita mengucapkan kalimat wa inna ilaihi raji'un, saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanyakan kepada diri kita bekal apa yang sudah kita siapkan, amal soleh terbaik apa yang sudah kita miliki, sehingga kita saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dalam keadaan bergembira karena melihat kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Nah, inilah ketika musibah menimpa kita, kita sadar bahwa kita milik Allah. Dan kita sadar juga akan kembali kepada Allah. Bagaimana saat musibah menimpa kita itu juga bagian daripada bentuk amal soleh yang akan kita dapatkan. Karena Rasul juga menyebutkan bahwa cukup menakjubkan pribadi orang beriman. Ketika dapat nikmat dia bersyukur, dan ketika dapat musibah dia bersabar. Mudah-mudahan kesabaran kita di saat kita menghadapi musibah di atas permukaan bumi ini, kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita terus memperbaiki diri kita. Kita terus menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Dan kita menatap masa depan dengan penuh optimis bahwa Allah sayang kepada kita. Allah akan memberikan rahmat kepada kita. Kita jaga diri kita. Kita jaga keluarga kita. Kita jaga masyarakat kita. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kita jaga rakyat kita. Kita berikan kebaikan kepada rakyat kita saat kita memimpin. Karena Rasul menyebutkan pemimpin yang baik kepada rakyatnya, pemimpin yang sayang kepada rakyatnya, maka dia adalah pemimpin yang akan menghuni surga. Masya Allah. Maka kalimat berikutnya, ayat berikutnya adalah
ayat 157 Allah menyebutkan ulaika alaihim salawatu mir rabbihim. Bagi mereka yang sabar tersebut, mereka adalah orang-orang yang diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rahmah wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dengan musibah yang kita hadapi, yang kita jalani dalam perjalanan kehidupan ini, jadilah kita orang yang sabar sehingga kita disayang Allah. Kita menjadi orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai dengan musibah yang kita hadapi ini kita menjadi pribadi yang jauh dari Allah dan tidak mendapatkan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga renungan singkat ini di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157 ini menyadarkan kita hidup hanya cuma sementara. Semua yang kita miliki hanya milik Allah. Maka usahakan apapun yang kita miliki itu untuk mencari ridho Allah, dan mudah-mudahan kita menjadi orang berbahagia karena semua potensi rahmat dan nikmat dan semua kondisi macam apapun yang kita alami di dunia selama perjalanan kita di dunia ini, itu sebagai bekal amal soleh kita dengan kefahaman yang benar dalam kita menjalaninya, termasuk bagaimana kita memahami dengan benar musibah yang kita hadapi ini agar menjadi amal soleh bagi kita. InsyaAllah semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Loksmawe.